Semeton, pernahkah Anda melihat ada sebuah pura yang di sebelahnya dibangun kloset jongkok? Dan ini kaitannya ada hubungannya dengan aliran sesatkah? Serta bagaimana PHDI menyikapi ini, kejadian yang sempat viral di tahun 2020 ini. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Semeton, biasanya tempat suci Pelinggi selalu identik dengan daerah yang suci dan biasanya dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, segala sesuatu yang berbau indah. Dan tentunya dalam kitab pembangunan tempat ibadah dalam agama Hindu Bali, mereka selalu menempatkan tempat suci di tempat yang utama. Kemudian tempat tinggal pada daerah madya, dan ada tempat lain seperti kamar mandi, dapur, kemudian ternak itu berada di tempat yang ketiga. Nah, di Bali ini Semeton Istana Channel pernah heboh pada tahun 2020. Kenapa bisa di Bali ada sebuah pelinggi yang dibangun bersanding dengan kloset? PHDI Bangli minta umat melakukan kajian dan meriksa. Keberadaan sejumlah bangunan pelinggi berdampingan dengan kloset di Kabupaten Bangli sempat menghebohkan masyarakat sepekan terakhir ini. Tidak hanya satu pelinggi nyeleneh seperti itu ditemukan di beberapa tempat. Terkait hal tersebut, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Bangli menghimbau umat tidak saling hujat. Masyarakat diharapkan menjaga kondusivitas, terlebih sejak datangnya Hari Raya Galungan pada saat itu. Terkait dengan fenomena bangunan pelinggi berdampingan dengan kloset itu, PHDI Kabupaten Bangli membuat surat yang ditujukan kepada Bandesa Perbekel, Kepala Lingkungan dan Klien Adat se-Kabupaten Bangli. Dalam surat tersebut, PHDI Kabupaten Bangli pada saat itu meminta seluruh Bandesa Perbekel, Kepala Lingkungan dan Klien Adat mendata kepala keluarga yang menganut paham membangun pelinggi berisi kloset di wilayahnya masing-masing. Dari data itu, PHDI Bangli nantinya akan menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan. Dalam surat tersebut, PHDI Bangli juga menghimbau masyarakat memperhatikan dan menjaga kondisivitas. Masyarakat diminta tidak saling sindir, tidak saling hujat, dan tidak saling tuding antara banjar atau desa. Terlebih pada saat itu, umat Hindu akan merayakan Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Ketua PHDI Kabupaten Bangli, Nyoman Sukra, dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak memberikan batas terkait pendataan pelinggi berisi kloset. Selain PHDI, pendataan terhadap bangunan pelinggi yang berdampingan dengan kloset ini juga dilakukan oleh tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan atau pakem. Nantinya hasil pendataan akan dicocokkan. Kami himbau masyarakat tidak saling hujat, tidak saling tuding antar banjar atau desa, dan tidak saling membuat berita yang memperkeruh suasana tentunya, dan tetap menjaga kondusivitas jelang hari raya pada saat itu. Pelinggi yang disucikan umat Hindu di sampingnya ditempatkan kloset jongkok. Hal ini terjadi di Bangli hingga membuat masyarakat resah dan melaporkannya pada Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bangli. Berikut fakta terkait pelinggi yang disampaikan dipasang di sebelah kloset. Fakta yang pertama, ada di dua lokasi sesuai laporan. Ada dua lokasi yang dibanguni hal serupa, yakni di wilayah Bangli dan Kintamani. Ketua PHDI Bangli, Nyoman Sukra, membenarkan pihaknya telah menerima surat keberatan adanya tempat suci berupa pelinggi yang di sampingnya diisi kloset jongkok tertanggal 2 Desember. Dari laporan itu, warga berharap agar kami segera menindaklanjuti, sebab pelinggi merupakan simbol suci dari agama Hindu, ujarnya. Pada saat itu, tahun 2020. Terhadap laporan yang masuk, Sukra mengatakan jika pihaknya wajib melakukan kajian terlebih dahulu. Ia menegaskan tidak mau ujuk-ujuk bertindak. Karenanya oleh Parisada, kajian melibatkan tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau pakem. Mantan Kadis Dikpora era Bupati Nengah Arnawa itu menambahkan di Kabupaten Bangli terdapat dua tempat yang memasang kloset di sebelah pelinggi, yakni di Kelurahan Kawan, Bangli, serta di Desa Bantang, Kintamani.
bisa juga ada di wilayah lain namun belum terpantau. Sementara kita bekerja dengan pendekatan personal, artinya kita berbicara dari sisi etika. Karena etikanya dan estetikanya itu atau pemasangan kloset sudah melanggar, menyinggung perasaan ada pelinggi disandingkan dengan kloset dan perasaan sudah tidak enak ungkapnya. Yang kedua diduga ikut aliran tertentu. Warga yang memasang kloset di samping pelinggi Padmasari diduga ikut sebuah aliran di Karangasem. Saat ini aliran tersebut tidak terdaftar di Parisada. Itu kan menyangkut banyak. Apakah itu aliran atau apa? Kalau itu agama, secara umum pelaksanaan yang dianut masyarakat selama ini kan tidak ada seperti itu. Ketua tim Pakem ini dari Kejaksaan sedangkan anggotanya dari unsur Polri, TNI, Depak, Kesbangpol, dan sebagainya. Jadi kita teliti dulu, karena urusan agama ada kebebasannya, tapi tidak sebebas-bebasnya, kata Sukra. Bertemu dengan tim Pakem dilakukan hingga 2 kali. Dari hasil pertemuan tim, dibagi tugas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, serta melakukan pendekatan dengan pemilik pelinggi. Kita tidak bisa langsung menyerahkan karena perlu pendekatan apakah itu aliran atau lainnya, ungkapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sukra mengatakan guru aliran tersebut berasal dari Karangasem. Yang ketiga, tentunya pembangunan itu berdasarkan Pawisik. Pemasangan kloset jongkok berdasarkan Pawisik. Kloset dianggap sumber dari kehidupan amarta dan rezeki. Wow. Yang keempat, kloset dibongkar. Tim Pakem Bangli kemudian menyarankan kloset itu dibongkar lantaran tidak sesuai dengan etika agama atau diganti dengan barang lain yang tidak menimbulkan ketersinggungan. Berdasarkan laporan dari kepolisian, kloset itu sudah dibongkar dan diganti dengan payung atau periuk. Artinya jika menggunakan payung bukan merupakan barang yang kotor, katanya. Mantan Kadis Dikpora era Bupati Nengah Arnawa mengatakan, walaupun secara filosofi penjelasan yang bersangkutan itu, pemasangan kloset merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena dianggap di sana sumber dari kehidupan amarta rezeki. Namun karena penjelasan secara filosofis dirasa debatable, Sukra menilai masih perlu pembinaan lebih lanjut. Di sisi lain, tim Pakem masih melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sebaran aliran itu di wilayah Kabupaten Bangli. Setelah semua penganut aliran wilayah di Bangli ini ditemukan dan didata orangnya, barulah nanti dilakukan pembinaan lebih lanjut secara bersama-sama, jelasnya. Ia menambahkan tahapan pembinaan juga nantinya agar tidak menimbulkan ketersinggungan, paksaan maupun ketakutan. Kami ingin mereka juga merasa dihargai keyakinannya, namun kita perlu luruskan agar keyakinannya itu tidak menimbulkan masalah. Semeton, bagaimana pendapat Anda? Atau mungkin Anda yang tahu persis pernah melihat daripada kisah ini? Silahkan Semeton bisa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Syukurata Istana Channel mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda selama ini terhadap Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.